Bismillahirrahmanirrahim. Lo pikir kalau mata udah kayak gitu, kita takut gitu? Hah? Enggak, Mbah Gimbal ini entertain ya, bukan dukun. Dan sangat berteman baik dengan Kang Ujang Bustomi. Ya, kalau misalnya Mbah Gimbal ini mau naruh sesajen, ya silahkan saja, nggak ada urusan sama kita. Tapi kenapa kita bahas? Yang nendang sajen siapa, yang dibahas apa sama Mbah Gimbal ini? Ya, otaknya udah melember keluar tuh. Udah macam sumbu kompor. Bravo untuk teman-temanku semuanya yang gimbal Indonesia ya, dan juga gimbal Nusantara. Saya juga pernah gimbal rambut saya kayak sumbu kompor, pernah. Cuman sehari saja. Oke, kalau Mbah Gimbal itu sakti, mandraguna, saya mau coba tuh. Punya ilmu santet nggak Mbah Gimbal? Tampilan ini udah serem nih menurut Mbah ya kan? Udah kayak orang sakti, udah kayak pakar sihir segala macam, ya kan? Bisa nggak nyantet TIJ? Bisa nggak? Nggak perlulah nantang habaib, nantang ulama, walaupun hanya untuk konten. Itu justru akan menjadi sebuah hal yang akan menimbulkan kisruh. Ya, kalau hanya untuk lucu-lucuan, untuk ngonten, ya nggak usah seperti itulah Mbah. Ya, sajen bagi saya ya, bagi saya. Apa itu sajen? Sajen itu adalah sajian. Ya, sajen itu adalah sajian. Sajian kalau dikasih kepada sesuatu yang nampak, misalnya dikasih kepada manusia ataupun kepada hewan, namanya sajian. Kalau dikasih kepada jin atau kepada kepercayaan yang tidak bisa kita lihat, namanya sesajen. Setahu saya seperti itu ya. Hidangan yang kita persembahkan. Nah, kalau saya memberikan makan Mbah Gimbal, itu namanya sajian. Ya, namanya sajian. Nah, ya, kalau misalnya sajian saya ditolak sama Mbah Gimbal, apakah saya harus marah? Saya marah. Ya, kalau sajian yang saya kasih ke Mbah Gimbal, tentu Mbah Gimbal, saya akan marah. Saya ingin mempersembahkan satu tumpuk kotoran buat Mbah Gimbal. Kira-kira Mbah Gimbal mau makan tidak? Karena itu yang pantas untuk Anda, Mbah Gimbal. Berbicara budaya, berbicara tradisi, ya, berbicara agama, kita sebagai muslim, budaya kita sebagai muslim adalah budayanya orang Islam. Budaya orang Islam, sekalipun kita orang Indonesia, ada identik dengan Arab. Karena mushaf Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Paham ya? Paham. Tidak ada satu budaya pun di dalam Islam yang bersifat bertentangan yang bisa diterima oleh Islam. Kepercayaan kita di masa sebelumnya ketika Islam masuk, kita move on. Ya, makanya dulu para wali datang ke seluruh Nusantara untuk menyebarkan syiar Islam, mereka merubah pelan-pelan kebiasaan umat-umat terdahulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan, dalam mengembangkan, dalam bersyiar agama Islam, ya, itu menghancurkan budaya-budaya sebelumnya. Artinya merubah, yang boleh ada yang tidak boleh. Menyembah berhala, segala macam ajaran masa jahiliyah,
sebelum Rasulullah membawa ajaran Islam. Itu tertolak. Ya. Dan kami, khususnya kita yang ada di Aceh ini, ya, yang ada di Aceh ini, khususnya kita nggak ada seperti itu, agama seperti agama yang Mbah Gimbal maksud. Ya, ya, dari dulu sudah ada agama tauhid di sini. Nggak ada seperti itu. Apalagi orang-orang berambut seperti sumbu kompor, lepek kayak gitu ya, ada tainya, nggak ada. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau kita berbicara agama, apalagi berbicara agama Islam, maka ada ketentuan dan aturan di dalamnya. Ada yang dibolehkan. Misalnya ada budaya, ya, yang dibolehkan oleh Islam. Ya, kita adopsi. Tapi kalau hal-hal yang menyimpang dalam Islam masih kita anggap sebagai budaya, maka kita belum bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Begitu kira-kira Mbah Gimbal. Di sini saya berbicara dalam konteks kita sebagai pemeluk Islam atau muslim. Ya, saya tidak menyinggung agama di luarnya. Tidak menyinggung. Dan untuk yang menendang-nendang sajen atau apa, kalau kalian menganggap itu adalah merupakan sebuah ibadah, merupakan sebuah amalan jihad bagi kalian, jangan ria, jangan kau rekam kemudian kau pamerkan, jadi masalah kan? Yang jadi masalah saat ini ketika amalan yang kita lakukan yang menurut keyakinan kita itu merupakan sesuatu yang membawa pahala, yang mendatangkan pahala, jangan dipamer. Coba kalau nggak dipamer ya nggak jadi masalah. Di situ Anda juga salah. Ya, kalau itu Anda anggap sebagai ibadah, cara beribadah salah seperti itu. Hari ini terjadi benturan, ya karena seperti itu. Semua dipamer, semua ini dipamer. Akhirnya terbentur antara agama A, agama B, agama C. Ya. Ya. Saya tidak punya agama, saya punya din. Saya, TIJ, tidak punya agama. Saya tidak punya agama, saya punya din. Ad-dinul Islam. Di dalamnya mengatur agama, di dalamnya mengatur budaya, di dalamnya mengatur politik, di dalamnya mengatur segala kehidupan di dunia dan akhirat. Saya tidak punya agama. Saya tidak punya agama. Sekali lagi, saya tidak punya agama. Ya. Tapi saya punya din. Oke? Oke. Kalau Mbah Gimbal merasa sakti mandraguna dengan mata yang habis diberakin sama burung kayak gitu, coba kalau sakti, luruskan kopiah saya. Saya tantang nih. Kalau sakti mandraguna sebagai dukun, duduk tekun segala macam dengan ritual-ritual sesajen seperti itu bisa meluruskan peci saya, salut saya. Itu satu tantangan dari saya, luruskan peci saya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa luruskan peci saya, Mbah Gimbal coba luruskan kencingnya. Lurus nggak kencingnya? Kalau udah lurus kencingnya nanti, baru tantang habaib, baru tantang ulama, baru bahas masalah agama. Agama itu tidak kacau. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Seperti itu. Kalau memang sakti, buktikan dulu saktinya. Kalau masih gorok-gorok leher pakai besi, pakai pedang, pakai itu kecil tuh. Itu mainan anak-anak. Kalau cuman biar keren, biar terlihat seram, ya kan? Buat-buat tampang seperti itu, kayak berhala seperti itu nggak serem. Bagi saya itu badut. Just entertain. Hanya hiburan.
Ya. TJ ateis. Saya nggak punya agama, tapi saya punya dinul Islam. Saya bukan Islam. Saya bukan Islam. Saya Muslim. Islam itu sempurna. Saya tidak sempurna sebagai seorang Muslim. Mikir. Paham tidak teman-teman? Saya bukan Islam. Saya Muslim. Muslim adalah seseorang yang menganut ajaran Islam. Islam sempurna. Saya tidak sempurna. Makanya saya sebagai Muslim. Bukan sebagai Islamnya. Ya. Baru digitukan sedikit, bingung. Udah lambah. Gak usah lah bikin kisru, bikin gaduh, ini itu segala macam dengan statement-statement yang memuakkan seperti itu Mbah Gimbal ya. Gak usah. Ya. Anda itu tidak sakti, cuman lucu. Lucu saya lihat statementnya, statement. Katanya yang ingin mempersatukan Nusantara. Katanya yang ingin mempersatukan budaya. Budaya apapun yang masuk ke negeri kita harus kita terima, termasuk budaya Islam. Harus kita terima dong. Islam juga dipengaruhi oleh budaya Arab. Kita ikuti dong. Kita terima dong. Ya. Ya, begitu. Karena Islam datangnya dari tanah Arab. Ya, begitu. Mushaf Al-Quran tercatat dengan bahasa Arab. Bukan bahasa Sanskerta. Kalau seandainya Al-Quran menggunakan bahasa Sanskerta, saya pun manut. Saya tantang nih Mbah Gimbal. Kalau memang sampean panjenengan sakti mandraguna, luruskan topi saya, peci saya, kopiah saya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Kalau punya ilmu santet, ilmu yang bisa kenapa-kenapa, ngirim setan, ngirim jin, ngirim sesajen, coba. Nggak mempan. Nggak akan mempan. Kenapa? Karena saya mengamalkan bacaan-bacaan dalam tulisan Arab. Bukan naruh sesajen di bawah pohon. Ya, sebagai Muslim ini saya berbicara sebagai Muslim, sebagai seorang Muslim. Ya, dinul Islam. Ketika kita berbicara agama Islam, di situ mencakup ruang lingkup agama sendiri, mencakup ruang lingkup politik, mencakup ruang lingkup keagamaan, ke pemerintahan, kenegaraan, mencakup semua. Ya. Ya, mencakup semua itu, mencakup. Ya, mencakup. Saya mau menjadi seorang Muslim, mau belajar bahasa Arab, mau ngomong sehari-hari bahasa Arab, ya suka-suka saya dong. Ini kan negara demokrasi. Kan nggak ada yang boleh ngelarang. Saya mau belajar bahasa Arab, mau ngomong bahasa Arab. Kalian ngomong bahasa Inggris, kita nggak nentang. Ya, nggak nentang. Saya mau berdoa dalam bahasa Arab, ya suka-suka saya dong. Saya sebagai seorang Muslim. Kalau kalian nggak mau diganggu, kenapa kalian mengganggu kita? Kenapa kalian mengganggu kita? Karena ya Indonesia tidak punya bahasa. Indonesia itu punya bahasa pada tahun 1945. Sebelumnya mana ada bahasa Indonesia, goblok? Bahasa Indonesia hampir keseluruhannya adalah bahasa yang diadopsi dari bahasa Melayu. Yang di dalamnya
beberapa campuran bahasa asing dan dicampur dengan bahasa-bahasa daerah. Mana ada bahasa Indonesia? Sekarang baru ada. Ya. Sebelum-sebelumnya mana ada? Orang Jawa ngomong bahasa Jawa, orang Kalimantan ngomong bahasa Kalimantan, orang Papua ngomong bahasa Papua, orang Aceh ngomong bahasa Aceh, orang Bisu ngomong bahasa isyarat. Iya kan? Iya. Kita nggak usah memecah belah gara-gara budaya ini itu dengan alasan budaya, dengan alasan ini, dengan alasan itu. Kita nggak pernah mempermasalahkan orang-orang yang menganut agama penjajah. Kita nggak mempermasalahkan itu. Ya, orang-orang yang menganut agama penjajah, mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Ya, ngapain seperti itu? Sok paling Indonesia, sok paling Pancasila, sok paling sok paling patriotis, tapi sejarah nggak paham. Ya, bahasa Indonesia itu kapan lahirnya? Hah? Duluan bahasa Indonesia atau bahasa Arab masuk ke Nusantara? Saya tanya, duluan bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahkan orang-orang tua, raja-raja kami di sini dulu, menulisnya dengan menggunakan Arab Jawi. Atau bahasa Acehnya Arab Jawa. Tulisannya Arab, dibacanya Melayu. Nggak ada bahasa Indonesia waktu itu. Bahkan Indonesia sendiri belum ada pada waktu itu. Belum ada. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Hari lahirnya bangsa Indonesia. 17 Agustus tahun 45. Masalah kalian agama sebelumnya agama apa? Sekarang pun agama kalian bukan agama Islam, kami tidak mempermasalahkan. Dalam ajaran kami sebagai seorang muslim, orang yang beragama di luar agama Islam disebut kafir. Kafir. Walaupun kalian saudara saya, teman saya, kalian adalah kafir. Apakah kafir itu semuanya harus diperangi? Tidak. Ada kafir yang boleh diperangi, ada kafir yang tidak boleh diperangi. Ada kafir yang harus dilindungi. Kafir, cover, tertutup dari kebenaran, dari pengakuan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafir. Kalian mau apa? Memang kafir. Iya kan? Itu dalam ajaran Islam. Itu toleransi, saudara. Toleransi itu yang Islam baca kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Amalkan, pelajari, ajarkan. Iya kan? Iya. Kalian yang di luar Islam, kalian punya kitab suci sendiri. Kalian pelajari, kalian yakini, kalian amalkan sesuai dengan kitab suci kalian. Iya kan? Iya, jangankan kita sebagai umat beragama, kita orang-orang yang memiliki kendaraan bermotor, ada BPKB. Ada BPKB masing-masing. Tidak boleh ditukar-tukar, tidak boleh dicampur-campur. Itu baru BPKB. Bagaimana dengan kitab suci? Nggak boleh dicampur-campur. Ya. Dan dalam kita belajar tentang pengetahuan agama kita masing-masing, di situ ada doktrin-doktrin, di situ ada amalan-amalan, di situ ada yang boleh, di situ ada yang dilarang. Ketika ada larangan dari ajaran agama kita tidak sesuai dengan agama lain,
Lantas kita harus menyamakan? Kan tidak. Kalau kita harus menyamakan, itu namanya bukan toleran. Untuk apa toleransi kalau semuanya sama? Kita di Indonesia ini adalah beda. Kita disatukan dalam perbedaan. Beda suku, beda bangsa, beda ras, beda agama, beda kepercayaan, beda tingkat intelektualitas, beda. Justru perbedaan itulah yang menyatukan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita menyamakan semua, maka bukan lagi Bhinneka Tunggal Ika namanya. Hargailah perbedaan, hargai perbedaan. Ya, seperti itu. Kita nih mentang-mentang toleran. Ya, hari Minggu datang ke gereja. Saya nih Muslim, Minggu datang ke gereja. Hari Jumat saya ke masjid. Itu bukan toleran namanya. Itu penyamaan persepsi. Itu menyamakan. Hari Minggu, saudara kita ke gereja. Ya kan? Ya sudah, nggak usah kita ganggu. Hari Jumat, kita Muslim ke masjid. Udah, jangan diganggu juga. Itulah toleransi. Bukan kita dari Muslim, berangkat dari masjid rame-rame, sholawatan di gereja. Itu bukan toleransi, saudaraku. Ya, itu tidak punya prinsip. Bukan begitu toleransi. Ya, bukan. Ya, bukan begitu toleransi. Maka belajarlah toleransi yang benar itu seperti apa. Nggak usah koar-koar, saya paling Indonesia, saya paling cinta NKRI, saya paling paling luas wawasan. Jangan. Wawasan Nusantara, wawasan keagamaan, itu harus kita dalami, sehingga kita tumbuh jiwa patriotisme di dalam tubuh kita, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap agama kita. Ya. Ini saya kasih contoh. Di Aceh tidak ada toleransi seperti itu. Tapi tidak pernah ada benturan antar umat beragama. Tidak pernah ada benturan. Kenapa? Karena masing-masing menjalankan perintah agamanya sendiri. Bahkan di sini Muslim juga mayoritas, mayoriti kita Muslim di sini. Tidak pernah kita ganggu orang-orang lain beribadah dengan kepercayaan agama mereka. Tidak ada yang melempar gereja. Apalagi yang ngebom gereja, nggak ada. Begitu. Ini Mbah Gimbal ini ngawur kayak rambutnya. Rambut kayak gitu, waduh, ngomong lantur. Mending rambut kayak gitu, ngomongnya nggak ngawur. Bagus, saya hormat tabe saya. Ya. Jadi, di dalam kehidupan kita, itu ada dua jenis makanan. Ada makanan dohir, ada makanan batin. Ada makanan dohir, ada makanan batin. Makanan dohir itu kita konsumsi sesuai dengan selera. Makanan batin kita konsumsi sesuai dengan keyakinan kita. Sedangkan makanan dohir saja, orang tidak bisa memaksa kita untuk mengkonsumsinya. Misalnya Anda bertamu ke rumah seseorang, tiba-tiba hidangannya adalah makanan yang Anda tidak suka. Ataupun kalau Anda mengkonsumsinya, akan mengakibatkan buruk untuk kesehatan Anda. Tentu Anda tidak akan membiarkan orang lain memaksa Anda untuk mengkonsumsi makanan yang bukan selera Anda dan juga tidak baik untuk kesehatan Anda. Begitu juga konsumsi makanan dohir kita. Agama, kepercayaan, keyakinan. Tidak bisa dipaksa-paksa. Tidak bisa dipaksa untuk sama. Tidak bisa. Ya, tidak bisa bendera kita saja memiliki warna yang berbeda. Ada merahnya, ada putihnya. Coba kalian samakan merah semua.
Hancur nggak hidup kalian? Hancurlah, babak belur kalian. Coba kalian buat putih semua, biar sama. Ngapain beda-beda? Samakan aja putih semua atau merah semua. Hancur kalian. Nggak boleh seperti itu. Justru perbedaan itulah yang menyatukan kita. Kalian punya agama sendiri, kita punya agama sendiri. Kita mengatakan kalian kafir, kalian mengatakan kita adalah domba yang tersesat. Itu sah-sah saja. Ya kan? Karena kepercayaan kita berbeda, kitab suci kita berbeda, ajaran kita berbeda. Walaupun kita diciptakan oleh Tuhan yang sama, Sang Pencipta. Aduh, paham nggak? Hah? Paham teman-teman, paham. Giliran pakai gamis dikomentarin, giliran pakai sajen yang fair dong. Ya, yang fair dong. Jangan mabuk sajen. Ya, kayak si Mbah Gimbal ini mabuk sajen dia. Sajen basi diembat. Mabuk lah. Keracunan sajen namanya. Kita sekarang kebingungan, saudaraku. Kita dipaksa bertoleransi dengan cara yang salah. Toleransi itu bukan kita melakukan ibadah di luar dari agama kita. Bukan kita mengadopsi ibadah-ibadah orang luar agama kita. Itu bukan toleransi. Ya, itu bukan toleransi. Toleransi itu adalah saling menghargai. Tidak mengganggu. Tidak saling mengganggu. Kita punya akidah kita masing-masing. Kita punya kepercayaan kita masing-masing. Bahkan dalam Islam pun ada lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kalau kamu coba-coba memaksa kami untuk mengikuti ajaran agama kalian, dalam Islam disebut itu misi pemurtadan. Ya, itu sangat dilarang. Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, agama kami nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Oh, agama kalian. Kami tidak memaksa kalian untuk menjadi Islam. Dan jangan paksakan kami untuk menjadi kalian, saudaraku. Kita jalankan aturan ibadah kita masing-masing. Dengan cara kita masing-masing. Sesuai buku petunjuk, yaitu kitab suci masing-masing. Ya. Masalah kalian tidak percaya dengan kitab suci kami, itu sudah memang seperti itu. Namanya kafir. Kan begitu. Kalian tidak percaya dengan kitab suci kami, ya memang begitu. Enggak boleh disamakan. Enggak boleh disamakan. Seandainya semua sama di dunia ini, hidup kita tidak akan enak. Daratan semua. Tidak ada lautan. Nggak enak. Lautan semua. Tidak ada daratan. Jadi ikan kita semua. Siang terus. Nggak ada malamnya. Bagaimana kita bisa menghitung hari? Bagaimana kita bisa menghitung hari? Kalau siang aja. Atau malam aja. Laki-laki semua. Jadi si Arya lah kita. Jadi homo kita. Makanya diciptakan perbedaan oleh Allah. Jangan ciptakan lagi perbedaan itu. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Enak. Nikmat hidup ini. Atau diciptakan surga saja semua. Surga semua, nggak ada nerakanya. Nggak ada konsekuensi apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya, mesti ada perbedaan. Kita sekolah pun ada ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan seterusnya. Kalau ranking 1 semua nggak enak sekolahnya.
Dan justru itu saya menghargai perbedaan. Perbedaan yang ditunjukkan oleh si Mbah Gemblung ini. Ya. Jangan kita mencoba untuk menyamakan perbedaan yang sudah Allah ciptakan. Dan jangan kita ciptakan perbedaan yang sudah ada. Sudah ada perbedaan itu semua. Jangan kita paksakan diri kita untuk menyamakan atau membuat perbedaan lagi. Semua sudah ada porsinya. Kalau di tempat kita ada yang naruh sesajen di komplek masjid, kita tendang. Kita tendang. Kalau nggak percaya, Mbah Gimbal coba taruh sajennya di komplek masjid tempat kami. Berani nggak saya nendangnya? Sekalian Mbah Gimbalnya saya tendang. Itu bukan radikal. Itu upaya membersihkan. Ya. Kalau ayam berak di kandang ayam, jangan dipel. Kalau ayam berak di teras rumah Anda, bersihkan segera. Paham tidak? Paham ya? Untuk saudaraku yang muslim, seiman dan seagama, sholawatlah di dalam masjid. Ya, bersolawat di dalam masjid. Jangan di kandang ayam sholawatnya. Nanti habis sholawatan di kandang ayam, ada yang komplain, kalian mah sholawatan di masjid biasa. Kita sholawatan di kandang ayam, banyak ayamnya. Bisa lihat paha, bisa lihat dada. Keren. Itu salah kaprah. Ya, itu salah kaprah, saudaraku. Ingat. Yang namanya hidayah bukan dari manusia, tetapi dari Allah. Kita jalankan sesuai dengan perintah, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan takaran. Jangan mabok. Kalian selalu teriak, kalian ya mabuk agama. Tetapi yang saya perhatikan, kalian yang mabuk agama. Kalian yang mabuk agama. Kenapa mabuk agama? Seolah-olah kalian yang paling beragama sehingga sholawatan di kandang ayam. Ya, karena merasa saya nggak mabuk agama, itu yang disebut mabuk agama. Beragama di sekitar orang mabuk. Mabuk lah kalian. Kita sebagai umat muslim punya masjid tempat ibadah, punya surau, punya musola, punya tempat-tempat yang layak untuk bersolawat. Ngapain solawatan di kandang ayam? Kan bukan tempatnya. Ya. Sebagus apapun iman kita, sehebat apapun ilmu kita, kalau lagi berak jangan solawatan. Jangan hafal Al-Quran, jangan bacakan Al-Quran ketika lagi berak. Kan ada ketentuan dalam Islam. Dalam beragama kan ada ketentuan. Ini lucu kalian. Saya juga. Coba dipikirkan. Tidak boleh membaca Al-Quran di dalam toilet, tetapi mengingat boleh. Kasihan banget Bang TJ yang nonton cuma 12 orang. Iya Bung, ya sudahlah nggak apa-apa. Ayolah come on. Ya, terutama untuk kita yang tinggal di Aceh, kalian nggak usah ngajar-ngajarkan kami toleransi. Untuk saudara-saudaraku yang beragama di luar Islam, yang tinggal di Aceh, kalian tahu kenyamanannya tinggal di Aceh. Di tengah mayoritas Muslim. Ya, jadi nggak usah berbicara toleransi. Di mana-mana bom bunuh diri. Di sini tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Seharusnya kalian berkiblatlah ke barat. Lihat di barat gimana toleransi di Aceh. Dikit-dikit, di sini enggak, saudaraku. Mau Cina kamu, mau Arab kamu, mau apapun kamu, tinggal di Aceh udah yuk, kita adalah saudara. Kamu punya KTP Indonesia, tidak punya. Kita adalah saudara. Kamu muslim bukan? Bukan. Kamu adalah teman saya. Yuk kita ngopi.
Begitu. Kalau kalian cocok-cocokkan kitab suci agama A, kitab suci agama B, nggak akan cocok. Nggak akan cocok. Udahlah, ya. Nanti encok Mbah Gemblung, Mbah Gimbal, encok nanti. Encok nanti, nggak usah banyak-banyak ngocok. Ya. Nah, kalau nggak bisa menyatukan, ya jangan diperkeruh lah. Ya, kita punya konsep untuk menyatukan. Menyatukan itu nggak harus disamakan. Iya kan? Nggak harus disamakan. Karena orang-orang kita banyak yang keras kepala. Silahkan kita memilih yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau kita beragama bukan berarti untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Itu tidak benar juga. Tapi kalau yang salah ya tetap kita harus katakan salah. Bukan menyalahkan. Menyalahkan dengan mengatakan itu salah, beda. Beda. Beda saudaraku, beda. Menyalahkan dengan memang salah itu beda. Kalau menyalahkan sesuatu yang sudah benar kita salahkan, itu menyalahkan. Kalau salah, kalau kita mengatakan itu salah, itu memang sudah salah. Kita katakan itu salah, itu benar. Sudah sesuai porsinya. Karena kebenaran itu akan diterima oleh akal sehat. Akan diterima oleh hati. Akan diterima oleh hati. Dan untuk kalian yang datang ke dalam rimba, ke dalam hutan, kalian nemu sesajen di dalam hutan, nggak usah kalian video-videokan, makan-makan saja. Nggak usah kalian video-videokan. Justru karena kalian videokan, kalian viralkan, jadi masalah kan? Kenapa jadi masalah? Karena hidup kita tidak ada rahasia lagi. Saya sudah katakan, hati-hati dalam menggunakan sosial media. Hati-hati dalam menggunakan pengkhianat. Ini pengkhianat paling besar nih dalam kehidupan kita. Mau sholat dulu guys. Alhamdulillah. Rasanya nyaman banget. Habis sholat. Nggak perlu itu. Itu jadi riak nanti. Ya, nggak perlu itu. Nggak perlu. Seger banget habis buka puasa. Masya Allah ya. Ada yang komen, pamer mentang-mentang puasa. Oh, lo siapa? Hilang pahala puasanya. Tadi udah bagus, udah puasa. Kenapa saya nggak pernah menampakkan saya memberi sedekah anak yatim, berinfak, berdonasi? Kenapa saya tidak pernah menunjukkan di dalam live saya? Kenapa? Apakah karena saya takut ria? Bukan, karena saya nggak pernah sedekah. Nggak kalian tahu, saya nggak sombong. Saya nggak akan sombong, saudaraku. Nggak, saya nggak sombong. Ada yang nanya, TJ kok nggak pernah ya nyantuni anak yatim sambil live? Ngasih makan fakir miskin sambil live. Nggak pernah, saya nggak akan pernah. Karena saya nggak pernah melakukannya. Ngapain? Apa yang mau saya live? Ya, ada juga ibadah yang boleh dipamer. Contoh kita ke masjid, sholat berjamaah. Itu mau tidak mau, orang lain bisa melihat. Tapi jangan, biar dilihat sama calon mertua, biar dilihat sama calon ini. Jangan, saudaraku, jangan begitu ibadah. Ya, bangun hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham? Mbah Gemblung, paham udah? Belum? Kalau Mbah Gemblung punya ilmu sakti, Mbah Gemblung lagi. Mbah Gimbal punya ilmu sakti mandraguna, bisa begana, bisa begini, bisa berguna, tunjukkan kegunaannya apa. Jangan keberatan rambut kayak gitu, tidur pun gak nyaman. Oh, saya nyaman Bang TIJ, saya nyaman nak TIJ, lanjutkan. Tetapi harus bermanfaat kalau berteriak tentang sesuatu yang bermanfaat. Kalau ingin mencontohkan sesuatu yang bermanfaat, lakukan yang bermanfaat itu untuk bisa dijadikan sebagai contoh.
Udah, Mbak. Udah. Encok nanti, jangan kebanyakan ngocok ya. Mbak Gemblung, Mbak Gimbal. Anda itu lucu bagi saya, makanya telat saya bahas. Anda itu kayak apa ya? Kayak boneka ya. Seandainya Anda kecil, muat di lemari hias saya, mau saya koleksi. Ada nggak miniatur? Miniatur Mbah Gimbal. Saya beli tuh, mau saya koleksi. Nggak ada otong juga nggak apa-apa. Ya, hati-hati, Mbak Gimbal, hati-hati. Otongnya kecil nanti. Melawan TIJ, hati-hati. Otong udah kecil, nanti hilang lama-lama. Ya, hati-hati. Mbak Gimbal. Anda tidak ada apa-apa dibanding ini. Ya, asbakul mazmuma. Saya menggunakan bahasa Arab. Mau komplain? Hah? Saya kasih nama ini asbakul mazmuma. Pakai bahasa Arab. Bukan pakai bahasa Indonesia. Mau komplain? Hah? Mau komplain? Siapa yang mau komplain? Asbakul mazmuma. Bahasa Arab. Siapa yang mau komplain? Hah? Woi, kalau mau jadi Islam jangan ini, jangan itu. Kalian mau ikut agama kalian, ikutlah. Nggak usah ikut campur agama lain. Ya, nggak usah. Kita juga yang Muslim nggak akan ikut campur kok agama kalian. Ya, apalagi yang paling parah, yang model cari muka sama agama lain. Dia seorang Muslim nih. Ya, dia seorang yang di KTP-nya Islam. Cari muka dengan agama lain, cari duit dengan agama lain, menjelek-jelekkan agamanya sendiri, cari musuh di dalam kalangannya sendiri. Itu yang paling parah lagi manusia. Boro-boro membela agamanya, malah nyari muka. Nyari muka dengan agama lain. Enggak seperti itu. Saya kasih tahu kepada kalian, kalau masalah toleransi ya, mertua saya bukan seorang Muslim. Seorang Kristen Ortodok. Ya, tapi saya bisa menghargai